Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada mustasna, yaitu isim yang terletak setelah huruf istisna. Dan terjemah huruf istisna adalah kecuali atau selain. Jadi semua kosakata ini terjemahnya kecuali selain. Illa, ada, hasya, khola, siwa, dan ghair. Yang paling sering dipakai adalah huruf illa, kadang siwa dan ghair. Adapun ada, hasya, khola ini sangat jarang digunakan. Ya, sekarang kita lihat rinciannya. Setelah kata ghair dan siwa, dia adalah kasrah. Seperti najahat tullabu siwa Zaidin. Para siswa telah lulus kecuali Zaid. Di sini kasrah. Qamar rijalu ghairu Sa'idin. Para lelaki telah berdiri kecuali Sa'id. Di sini kasrah. Khusus untuk kata ghair, dia mu'rab, yaitu harokatnya berubah-ubah sesuai posisi di dalam kalimat. Seperti ghairu mafhumin. Ada huruf jar min ghairi syai'in. Atau seperti di surah Al-Fatihah ghairil maghdubi. Dia bervariasi tergantung posisi atau letak dia di dalam kalimat. Selanjutnya untuk ada, hasya, dan khola tidak kita bahas, bisa dibaca sendiri karena dia sangat jarang. Yang paling penting adalah penggunaan kata illa. Yang pertama, dia dibaca fathah jika sebelumnya adalah kalimat positif. Kalimat positif tidak ada kata tidak. Seperti najahat tullabu illa Zaidan. Para siswa telah lulus kecuali Zaid. Zaid di sini harus fathah karena diawali kalimat positif. Jika sebelumnya kalimat negatif dan dia sempurna, yaitu ada subjek dan predikat, maka isim setelahnya boleh dibaca fathah atau mengikuti posisi subjeknya, yaitu dhammah. Contoh, ma najahat tullabu illa Zaidan. Para siswa tidak lulus kecuali Zaid. Bisa dibaca illa Zaidun. Jadi kalau sebelumnya kalimat negatif dan dia sempurna, maka boleh dhammah, boleh fathah. Jika sebelumnya berupa kalimat negatif dan tidak sempurna, maka isim setelahnya harus mengikuti posisi kata di dalam kalimat. Ada yang sebagai subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Kita lihat sebagai predikat. La ilaha illallahu. Tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Allah di sini sebagai predikat, makanya dhammah. Contoh sebagai fa'il atau subjek. Ma qoma illa Zaidun. Tidak ada
yang berdiri kecuali si Zaid. Zaid sebagai subjek dari qomah. Contoh sebagai objek. Ma qultu illal haqqa. Aku tidak berkata kecuali kebenaran. Al-haqqo di sini sebagai objek. Atau didahului oleh huruf jar. Kalau ini sudah pasti kasrah seperti ma marartu illa bi'aliyin. Aku tidak melewati kecuali si Ali. Ada huruf bi berarti dia kasrah. Selanjutnya adalah maf'ul fi atau dzaraf yang pada umumnya menunjukkan keterangan waktu dan dikenal dengan dzaraf zaman. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, dia berharokat fathah tain, bentuk nakiro, menunjukkan makna umum dan terjemah dengan sisipan kata pada suatu atau pada satu. Contoh, safartu yauman. Aku pergi safar yauman pada suatu hari. Yang kedua, berharokat fathah saja bentuk ma'rifat jika diawali alif lam dan ia menunjukkan waktu sekarang, ditandai dengan terjemah ini. Contoh, sa'arji'ul yauma. Aku akan pulang al-yauma hari ini. Terkadang kata al-yauma diperkuat dengan kata hadzal yauma. Yang ketiga, dengan susunan idhofah. Berarti kata pertamanya adalah fathah seperti zahabtu yaumal ahadi. Aku pergi pada hari Ahad. Susunan idhofah ahadi kasrah dan yaumanya dibaca fathah karena dzaraf zaman atau maf'ul fi. Selanjutnya adalah khobar kana. Khobar kana adalah posisi predikat yang didahului oleh fi'il kana beserta perubahannya. Kana bentuk madi, yakunu bentuk mudhari, kun fi'il amr. Ia memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk kana biasanya bermakna adalah, tetapi lebih sering dia tidak diartikan. Yakunu biasanya bermakna berada, kadang menjadi. Dan kun artinya adalah jadilah. Kita ambil dua contoh saja. Kana Muhammadun tajiran. Muhammad adalah seorang pedagang. Dan kana di dalam teks sering juga diartikan dahulu. Tajiran di sini fathah tanwin karena sebagai predikat dan didahului oleh kana sehingga menjadi fathah. Contoh lain, kun mujtahidan. Jadilah kamu orang yang sungguh-sungguh. Mujtahidan di sini sebagai predikat
karena diawali kun menjadi fathah tanwin. Ada beberapa kawan-kawan kana yang juga sering dipakai seperti laisa tidak atau bukan, soro yasiru menjadi, madama selama, mazala la yazalu senantiasa, zalla menjadi, dan yang paling sering juga adalah asbaha yusbihu menjadi. Contoh di dalam teks, wabiha yusbihul mar'u musliman, dan dengannya seorang menjadi muslim. Musliman di sini fathah karena predikat dan diawali oleh kata yusbihu. Ya, walhamdulillahirabbil alamin.